Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang queue atau antrian di dalam sebuah materi struktur data. Pertama, kita akan melihat apa itu antrian atau queue ini. Jadi antrian atau queue ini adalah ibaratkan sebuah bentuk khusus dari linear list, di mana operasi penyisipan atau insertion hanya diperbolehkan pada satu titik yang dikatakan rear atau posisi depan, dan operasi penghapusan deletion hanya diperbolehkan pada sisi yang lainnya atau dikatakan front dari list. Jadi antrian queue ini mempunyai dua buah pintu, di mana pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda. Jadi punya dua buah pintu, beda dengan kemarin materinya adalah stack atau tumpukan, yang dimana kalau stack tumpukan ini hanya mempunyai satu buah pintu untuk masuk dengan keluar. Nah, di sini di bawahnya adalah antrian key bernama key, di mana key 1, key 2 sampai key n. Jadi namanya front key, posisi depannya berada pada key 1, itu artinya bagian depan antrian. Rear key, key n, posisi belakangnya adalah bagian belakang dari antrian. Lalu ada istilah null key n adalah jumlah elemen dalam sebuah antrian. Nah, operasi antrian ini adalah FIFO atau freeze in freeze out, di mana elemen yang pertama kali masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Jadi antrian ini ibaratkan kalian mengantri tiket di dalam sebuah antrian di dalam sebuah biskop ya. Sekarang itu sama dengan metode yang dikatakan queue atau antrian ini. Metode operatornya penyisipan insert, penghapusan remove. Ada 4 operasi dasar antrian, yaitu create, empty, insert, remove. Kita bahas satu persatu. Create key adalah operasi yang menunjukkan suatu antrian yang hampa. Artinya null key akan membuat sebuah nol, artinya tidak ada data yang dalam sebuah antrian. Nah, front key dan rear key tidak terdeteksi. Jadi kalau pertama kali membuat sebuah key, buatlah create key-nya di mana read-nya 0, front key sama rear key-nya tidak ada datanya. Empty di dalam sebuah queue adalah operator menunjukkan apa antrian key-nya hampa atau apa antrian key-nya ada isinya atau tidak. Operatornya adalah tipe data antrian, hasilnya berupa tipe data boolean yang berarti true sama false. Jadi di dalam program Pascal, empty create key dibuatkan true. Jadi kalau misalkan nggak ada isinya adalah true. Kalau ada perintah insert key, artinya operator yang menginsert elemen key, data key dimasukkan ke dalam antrian yang bernama key. Ini akan ditempatkan pada belakang antrian. Hasilnya dari insert key ini adalah antrian yang lebih besar. Jadi rear insert key akan menghasilkan key. Empty insert key akan menghasilkan false. Ada perintah remove key, operator yang menghapus elemen bagian depan dari antrian key. Hasil dari remove akan membuat antrian lebih pendek. Karena apa? Kepada setiap operasi, null key-nya akan berkurang satu dan elemen keduanya akan menjadi elemen terdepan dan seterusnya. Jika nullnya key 0, maka key-nya akan hampa. Jika dikasih perintah remove key, maka akan terjadi kondisi error atau underflow condition. Jadi remove key ini bisa dibuat jika ada isinya, tapi jika nggak ada isinya dikasih perintah remove key, maka akan terjadi kondisi error atau underflow condition. Remove create key akan menghabiskan kondisi error underflow condition juga ya, seperti itu. Ada penyajian dari antrian, ada one while list atau linear linked list. Dia juga menggunakan array, dimana kalau one while list ini adalah deretan data yang sejajar. Nah, array queue-nya ini kalau tidak disebutkan lain, maka antrian akan dikatakan array queue, dilengkapi dua variabel petunjuk, front depan, rear belakang. Nah, ini adalah contoh one while list ya. Jadi dimana antriannya itu lurus atau sejajar. Pada awal antrian front 0, rear 0, maka queue-nya ini tidak ada isinya, dimana array ini mempunyai 5 lokasi memori. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. ABC dimasukkan ABC, maka frontnya 1, rearnya C 3. Hapus satu elemen, maka A akan dihapus mengakibatkan frontnya 2, rearnya 3. DE dimasukkan akan mengakibatkan frontnya tetap 2, rearnya 5. Hapus satu elemen mengakibatkan
frontnya 3 ya, rearnya 5. Jadi pada logika yang di atas yang one while list, maka setiap pemasukan elemennya nilai rearnya tambah 1, penghapusan frontnya ditambah 1 jika Q-nya itu one while list. Jadi kalau misalkan kalian pengen bentuk yang seperti ini logikanya, maka menggunakan frontnya ditambah 1, rearnya ditambah 1 dalam program Pascal-nya. Maka logikanya seperti itu. Akibatnya setelah pemasukan elemen kelima, maka lokasi kelima telah diduduki, mungkin saja tidak sebanyak 5 elemen ada dalam antrian karena sudah dilakukan beberapa penghapusan untuk memasukkan elemen berikutnya, yakni memasukkan elemen item dan gunakan lokasi Q dan seterusnya. Itu untuk one while list yang ilustrasi yang sebelumnya ya, yang tadi barusan. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan array sirkuler, kalau tadi array one while list, yang ini array sirkuler, dimana kalau misalkan array sirkuler, maka elemen Q1 datang sesudah Qn di dalam array, maka rearnya 1 jika frontnya n dilakukan penghapusan, frontnya 1 bukan n ditambah 1 ya. Jadi seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Nanti akan dikasih tahu soal Q-nya ini array sirkuler atau one while list. Tapi kalau misalnya tidak ada pengertian dari ini array sirkuler, maka dia one while list yang seperti logika yang tadi. Nah, array sirkuler dengan 5 lokasi. Jadi kalau misalkan array sirkuler, ujung depan sama ujung belakang itu ibaratkan sebuah lingkaran ya. Jadi akan ilustrasi seperti ini. Front 0, rear 0, antriannya Q-nya 1 2 3 4 5 masih sama. ABC dimasukkan ABC, hapus satu elemen A dihapus, frontnya 2, R-nya 3. DE dimasukkan, frontnya tetap 2, R-nya 5 masih sama. Hapus satu elemen, B dihapus, frontnya 3, R-nya tetap 5. G dimasukkan. Nah, G dimasukkan. Ini bedanya kayak tadi ya. Kalau misalnya kalau bukan array menggunakan array sirkuler, maka dia nggak bisa dimasukkan ya under flow condition ya, atau error condition. Tapi kalau misalkan array sirkuler dalam sebuah key, ini posisi belakangnya udah 5 ya, pada nomor 5 yaitu E ya. Lalu G dimasukkan ini kalau menggunakan array sirkuler, G-nya berada pada posisi G. Jadi frontnya 3, rearnya 1. Lanjut. Nah, key insert Q and front data. Ini untuk key insertnya. Akan ada terjadi kondisi apakah antrian penuh jika frontnya sama dengan 1 dan rearnya n, atau jika frontnya rear tambah 1 maka rate overflow. Jika frontnya 0 maka frontnya 1, rearnya 1. Jika dalam hal ini R-nya n, maka rearnya sama dengan 1, dalam hal lain rearnya ditambah 1. Q rear data memasukkan elemen yang baru atau kembali. Ini adalah sebuah logika dari insert ya. Nah, ini adalah sebuah latihan. Nah, dimana kalau di dalam sebuah Q ini dia menggunakan sebuah data yang mempunyai 2 pintu masuk dan keluar yang berbeda. Ini adalah sebuah program. Kalau misalkan kalian jalankan benar, titik komanya akan berjalan membentuk sebuah keterangan dari Q atau tumpukan ya. Ini adalah dipahami saja dari latihan ini. Oke, saya akhiri dari materi Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.